Selamat siang, selamat datang di forum atau event untuk sharing yang ini Pak HR Wiki dan Pak Adiatmo. Di sini dengan saya, dengan Panji sebagai nanti kan memandu atau sebagai moderator untuk acara siang ini. Selamat siang Bogor. Panggilannya dengan siapa nih Mbak? Yanti. Selamat bergabung. Boleh tahu sekarang aktivitasnya atau profesinya, Ibu Yanti? Saya psikolog. Psikolog, oke. Okay. Ya, saya punya biro Performa Gama di Bogor. Ya, luar biasa. Ada psikolog, ada HR. Tadi di Bekasi, sekarang di Bogor. Terima kasih Ibu Yanti atas perkenalannya. Semoga bisa enjoy dengan event yang ini. Terima kasih. Mas Ramanda Putra, selamat siang Mas Ramanda Putra. Siang Pak Panji Utomo. Ramanda, boleh dong perkenalan diri, nama, kemudian aktivitas sehari-hari atau profesinya apa? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Ramanda Putra. Saya dari asal provinsinya Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Jauh nih. Wah, Cukup jelas di Rio? Gimana Pak? Cukup jelas suara? Cukup Pak, cukup jelas. Jadi apa namanya, jaringan tidak menghalangi kita untuk tetap belajar. Jadi saya saat ini bekerja di PT Eco Green Oil Chemical di bagian HR, tapi di sectionnya di LC Pak. PD lah kalau biasa orang bilang, PD. Learning Center People Development, nah itu. Jadi yang mengurusin terkait sumber daya manusia, SDM, peningkatan kompetensi dan lain-lain. Iya. Oke. Menarik. Terima kasih Mas Ramanda. Iya, sama-sama Pak. Galianti Prihandayani. Catar, wah ini. Selamat siang Ibu atau Mbak Galianti Prihandayani. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Galianti Prihandayani, kebetulan saya psikiater dan saya menjabat sebagai Direktur SDM Pendidikan dan Umum di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hedian Jakarta. Kemudian ada Bapak Robertus Pabiba, selamat siang. Kameranya boleh dong diaktifkan biar kelihatan. Nah, halo, selamat siang. Kelihatan cakepnya gitu. Boleh dong perkenalan Mas Robert. Saat ini posisi atau aktivitas atau profesi sebagai apa, domisili di mana? Ya, terima kasih Mas Panji. Perkenalkan, nama saya Robertus Pabiban. Ya, biasa dipanggil Robert. Saya sekarang domisili di Kota Makassar. Jadi saya Makassar. Ya. Makassar. Baji-baji. Saya tahunya cuma itu sementara ini. Ya. Sobat di Makassar, terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung di event siang ini, sharing dari HR Wikipedia Indonesia. Jadi kalau boleh saya sedikit cerita tentang HR Wikipedia ini, tempat sharing atau kelompok yang kita saling sharing tentang seni dan strategi penerapan ilmu SDSR dan juga terkait dengan psikologi atau psikiatri gitu tadi ya. Nah, kemudian jadi kurang lebih untuk SR Wikipedia ini ya dari kita dan untuk kita gitu. Jadi yang sharing di sini adalah memang sudah member Wikipedia. Mungkin kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua ada yang belum join ke Wikipedia dan tertarik, nanti bisa hubungi adminnya, ada Bapak Miki, ada juga di sini. Kemudian kalau yang sudah bergabung di SR Wiki, mungkin kedepannya jadi gantian ya, entah itu sebagai narasumber, entah itu sebagai moderator yang saat ini. Kurang lebih itu Bapak Ibu semua tentang HR Wiki. Dan untuk sore ini atau siang menjelang sore,
itu kita akan berbicara tentang career personal branding. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Adiatmo Acaryo, gitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Nama saya Panji, Bapak Ibu. Saat ini saya sebagai HR di sebuah perusahaan multi finance. Itu namanya Hasrat Multi Finance. Mungkin kalau teman-teman yang di Sumatera Jawa tidak terlalu familiar, karena Hasrat Multi Finance itu kebanyakan kami di Indonesia Timur, di Manado, Ketami Bagu, Palu, Ambon, sampai Papua. Gitu. Salam kenal semuanya. Di situ kalau saya dengan Panji, itu kalau ada mau kontaknya ya bisa dilihat. Kemudian saya saat ini di HR Wikipedia di grup nomor 1. Saya kenal semuanya, mungkin selama ini hanya lewat, sekarang melihat wujudnya gitu ya, Pak Ibu. Nah, sedikit saya jelaskan untuk acara siang ini. Nanti akan ada yang susunan acaranya, pembukaan seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Kemudian setelah itu nanti narasumber Bapak Adiatmo akan presentasi atau memaparkan tentang career personal branding. Nah, begitu nanti selesai Pak Adiatmo presentasi, kita akan ada foto bersama nih, Bapak Ibu. Sembari Pak Adiatmo ambil nafas gitu, sedikit break, kita foto bersama. Jadi dimohon nanti ketika setelah presentasi kita foto bersama, mohon diaktifkan kameranya, kita bisa foto bersama. Setelah itu kita akan masuk ke diskusi atau tanya jawab. Setelah itu kita penutup. Kira-kira kurang lebih seperti itu susunan acaranya untuk sore ini, Bapak Ibu. Kemudian perlu saya sampaikan juga, ini semacam etika bersama bagi kita, biar kita lebih lancar juga sharing sore ini. Yang pertama, bahwa selama narasumber presentasi, Bapak Ibu dimohon silahkan untuk audio dan videonya dinonaktifkan. Jadi yang audionya di mute, kemudian kamera atau video bisa dimatikan, paling nggak juga biar bisa tidak terlalu mengganggu bandwidth atau segala macam gitu. Dan selama narasumber di presentasi, Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom chat. Nanti akan dibacakan ketika sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian yang ketiga, kalau nanti misalnya waktunya memang masih memungkinkan, nanti peserta Bapak Ibu semua bisa lebih bertanya lebih lanjut gitu ya, lewat audio video, jadi bisa langsung disampaikan kalau memang waktunya masih ada. Nanti mekanismenya akan diatur oleh saya sebagai moderator. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, biar ulancaran acara kita sore ini. Sebelum kemudian saya sampaikan atau saya serahkan acara kita kepada Nabar, Pak Adi, ini saya sampaikan juga profil dari Pak Adiatmo, narasumber kita sore ini. Nama lengkapnya Bapak Aloysius Adiatmo Acaryo, SPSI, psikolog MM, gitu ya. Saat ini aktif sebagai managing partner dari PT Siforma Wolupitu, jadi sebuah perusahaan atau perusahaan consulting gitu ya, tentang sumber daya manusia. Kemudian Pak Adiatmo ini juga lebih dari 10 tahun itu sebagai independent consultant, trainer, asesor, dan juga coach untuk beberapa perusahaan, konsultan, dan lembaga pemerintah. Kemudian Pak Adiatmo ini juga aktif sebagai coach selama lebih dari 8 tahun belakangan ini di bidang career personal branding. Jadi memang bahasan sore ini memang istilahnya Pak Adiatmo ini sudah pengalaman dan memang mendalami di situ sebagai coach. Kemudian secara general lagi lebih dari 25 tahun itu praktisi di bidang pengembangan SDM untuk berbagai perusahaan seperti retail, pabrik,
atau manufaktur, asuransi, properti, distribusi, mining, dan sebagainya. Itu kurang lebih untuk experience atau pengalaman Pak Adiatmo. Dan untuk latar belakang pendidikannya, terakhir beliau itu meraih gelar Master Bisnis dari Pemulia di Jakarta. Kemudian untuk psikolognya dan juga S1 psikologi beliau dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga SMA College Sudibito Yogyakarta. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu untuk profilnya Pak Adiatmo. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Adiatmo. Pak Adiatmo sudah monitor Adiatmo? Siap, ya. Ya, inilah itu Bapak Ibu Pak Adiatmo. Sudah siap ya Pak Adiatmo? Oke, iya. Ya, silahkan tanpa perlu panjang lebar lagi, biar juga lebih efektif lagi, silahkan Pak Adiatmo untuk memaparkan materinya, Pak. Sebentar, saya share dulu ya. Halo, udah kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Selamat siang menjelang sore, Sobat Pembelajar semua. Terima kasih atas kehadiran Anda di media saat ini, media ketemu di webinar ini. Ya, kita semua ketemu tidak dalam tatap muka secara fisik, tetapi kita hanya bertatap wajah. Ya, dan terima kasih kesempatan ini juga kepada Pak Miki di HR Wiki yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing pada kesempatan ini, dan Mas Panji yang mendampingi saya sebagai moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Sobat Belajar semua. Dari kemarin juga sekilas sudah saya share mengenai survei kecil kemarin. Saya terima kasih atas kehadiran Sobat Belajar semua dari Sabang, tadi sampai ada yang dari Makassar, dari Riau, dari Surabaya. Terima kasih Bu Listia, Bu Vero yang klien saya dari Surabaya sudah hadir juga, dan beberapa juga teman-teman saya, teman-teman kuliah, teman-teman SMA saya, dan rekan-rekan relasi-relasi bisnis yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga tentu saja anggota Wikipedia, HR Wiki yang pada saat ini hadir dalam pertemuan ini. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tema atau topik berkaitan dengan karir personal branding. Tadi sudah sekilas disampaikan oleh Mas Panji berkaitan dengan CV saya atau profil saya kira nggak perlu panjang lebar, saya cukup saya sampaikan, cuma saya koreksi sedikit, mungkin saya bukan, kalau di Indonesia masih kan bukan master, magister, saya salah ketik sedikit, salah ketik. Terima kasih, tapi at least saya harapkan materi saya bisa saya cukup beberapa kali mendalami berkaitan dengan karir dan terutama berkaitan dengan personal branding yang sehubungan dengan personal branding. Kita lanjutkan. Nah, sebetulnya apa sih personal branding? Kemarin juga di survei sudah sempat saya tanyakan sekilas. Kalau Anda menerima kata survei 2 atau 3 kata yang spontan Anda sampaikan setelah mendengar kata personal branding, beberapa saya kumpulkan, masih banyak lagi dari sekian banyak itu, beberapa ini saya kumpulkan, yaitu ada yang mengatakan iklan, branding diri, jual kemampuan diri, self-selling, ada yang mengatakan citra diri, pencitraan diri, ciri khas, personal value, self-image, self-value, self-esteem, promosi diri, memposisikan diri pribadi, jaim, jaga image, konsep diri, persepsi orang lain, value added diri sendiri, tampilan kepribadian. Ada yang mengatakan ini bukan hanya 3 kata, tapi ini 1 kalimat loh ini, image, kesan yang muncul dan menetap atas diri seseorang yang dilakukan secara sengaja. Frase ini. Orang lain yang memikirkan saya sebagai peran apa dan ahli di bidang apa. Terima kasih.
saya bisa menggambarkan sejauh mana konsep atau pandangan dari teman sobat belajar semua berkaitan dengan personal branding. Saya akan sampaikan personal branding yang sampaikan nanti pasti mungkin tidak jauh berbeda dengan yang Anda bayangkan, tetapi saya akan coba tampilkan bahwa personal branding yang ini adalah personal branding yang lebih inovasi. Ya. Artinya apakah nanti akan kita bahas apakah personal branding itu ada satu sudah menyinggung sendiri adalah pencitraan diri, apakah personal branding adalah sama dengan pencitraan diri? Nanti kita bahas juga sekilas. Bagaimana kita dalamin bagaimana ciri-cirinya dan apakah memang sama, apakah ada persamaan dan adakah ada perbedaan? Apakah konsep personal branding yang kita yang saya sampaikan ini juga sama dengan personal branding yang kebanyakan orang mengatakan di media massa misalnya? Nah, mungkin konsepnya atau istilahnya sama, tetapi mungkin konsep di dalamnya agak sedikit berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perbedaannya dari konsep personal branding yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tampilkan. Ada personal branding itu ada beberapa mispersepsi tentang personal branding sendiri berkaitan dengan itu. Personal branding ada dikatakan hanya untuk selebritis, hanya untuk politisi, hanya untuk CEO, bukan buat saya, yang buat orang-orang yang mau ngetop. Saya kan orang biasa-biasa saja, nggak perlu personal branding. Saya kan orang pengikut aja, follower saja, supporting aja. Departemen juga departemen supporter aja. Nah, apakah begitu? Apakah orang di departemen supporter juga nggak perlu personal branding? Nah, kita lihat. Ini ternyata adalah misconception berkaitan dengan personal branding itu sendiri. Ada yang mengatakan personal branding itu about popularity, tentang popularitas, bagaimana kita mendapatkan penghargaan ataupun menjadi terkenal di masyarakat, di masyarakat luas, mungkin di organisasi atau di pekerjaan, tapi menjadi orang yang terkenal. Atau berkaitan dengan bagaimana mengiklankan diri Anda. Tadi ada kalau istilah teman-teman yang di atas tadi, bagaimana menjual diri Anda. Mungkin benar, tetapi masalahnya adalah menjual diri yang bagaimana. Yang dijual diri itu apa? Nah, itu yang mungkin ada satu konsep yang ingin saya tampilkan sedikit berbeda. Nah, kalau gitu apa atau personal branding itu? Kuncinya adalah kita menyadari adanya personal value dari kita, personal value personal, nilai-nilai yang kita punyai secara personal, secara individu, secara yang kita miliki sendiri. Dan yang kedua, adanya diferensiasi dan nilai value pun juga bukan sembarang value, tapi highest value dari kita. Kita punya beberapa value, kita bisa punya value. Dan yang kita punyai, yang menonjol di kita ada beberapa juga. Tetapi sebetulnya yang highest value itu yang mana? Itu mungkin apakah sudah kita sadari itu? Apakah itu sudah kita sadari untuk kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin? Yang berikutnya adalah satu hal lagi, selain berbeda dan highest value, itu juga cukup unik dan spesial, khas. Tapi tidak asal beda, orang waton beda, orang Jawa bilang. Tapi khas, mempunyai kekhususan, ciri khas atau kekhasan seseorang, menunjukkan kekhasan seseorang. Nah, itu yang akan kita redesign, yang kita setting, katakanlah kita setting dengan satu hal lagi, secara konsisten dan jujur apa adanya, tidak kosmetik, tidak memberikan suatu hal yang sebetulnya bukan kita, dan dilakukan untuk
istilah saya mempesonakan orang lain atau membuat orang lain ingat, memorable, membuat orang itu lain terkesan atau menjadi ingat tentang seseorang yang mempunyai personal branding itu. Dan pasti mempunyai tujuan. Kalau tidak ada tujuannya ya kita harus cari. Pasti ada tujuannya. Kita membangun atau mempunyai personal branding itu tujuannya apa. Nah, kalau itu semuanya kita rangkai, statementnya menjadi apa? Jadi pengertian personal branding yang ingin saya tampilkan itu lebih kepada konsep bagaimana Anda melakukan redesigning untuk self-image Anda untuk tujuan tertentu. Berdasarkan personal value Anda tadi, dengan melakukan sesuatu yang memiliki nilai unik dan spesial. Mungkin unik dan spesial itu bisa personal value-nya, bisa metode cara menyampaikannya, sehingga buat orang lain menghargai Anda. Terus apa bedanya Pak dengan pencitraan? Tadi mengatakan pencitraan itu juga kan seperti itu, betul. Nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan personal branding di riwayat atau perjalanan personal branding. Personal branding di tahap awal memang dimulai atau dipelopori oleh teman-teman atau orang-orang yang berlatar belakang marketing, sehingga memang konsep-konsep marketing yang akan membawa dan menampilkan bagaimana personal branding itu diberikan. Aku belum serius. Mohon di mute dulu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, apakah sama sih personal branding dengan pencitraan? Kita lihat sebetulnya persamaannya apa sih? Memang sama-sama suatu kesan atau pesan, kesan atau pesan yang mungkin disampaikan secara dengan bentuk-bentuk komunikasi apapun lain dan ada tujuannya. Itu sama, persamaannya seperti itu. Dan punya tujuan tertentu. Tapi perbedaannya di mana? Kalau personal branding itu lebih kepada menunjukkan citra diri kita, menunjukkan siapakah diri kita yang ingin kita tampilkan. Betul-betul siapakah Anda, atau siapakah Anda sebagai seorang apa yang ingin ditampilkan kepada orang lain. Kalau pencitraan kan adalah lebih kepada orang lain itu pengen apa untuk saya. Saya itu pengen orang lain itu mengharapkan apa saya supaya bisa seperti apa. Nah itu. Jadi kita memoles diri supaya mendekati yang dikehendaki oleh publik atau orang lain. Kalau personal branding sebaliknya, justru kita yang menunjukkan bahwa kita itu seperti ini loh. Anda itu seperti ini loh. Tetapi itu yang Anda pun seperti ini adalah hal yang asli, yang unik, yang unggul tentu saja, tidak sekedar ya yang biasa-biasa yang ditampilkan yang unik. Dan jujur apa adanya. Ya artinya ya tidak dipoles. Kalau yang pencitraan itu lebih kepada kadang-kadang memang itu dimodifikasi, direkayasa, bahkan diberikan kosmetik dengan cara metode ataupun paparannya ditampilkan. Nah, kalau nanti contohnya akan saya berikan juga beberapa contoh. Anda bisa lihat sekali yang sangat kelihatan itu adalah para pejabat pemerintahan, misalnya menyebut namanya, tapi artinya pejabat misalnya gubernur, bisa juga artis. Itu gimana? Siapa yang bisa menampilkan personal brandingnya sendiri? Siapa yang hanya memberikan pencitraan? Kenapa? Satu hal lagi adalah, ciri lagi adalah, kalau personal branding itu pasti punya value edit, punya nilai tambah, ada edit value-nya. Kalau pencitraan itu nggak ada value edit-nya, dan biasanya hanya jangka pendek untuk ya dalam rangka untuk sesuatu hal yang dalam pendek, misalnya pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan politisi sebagai lurah atau dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang punya personal branding yang benar ya itu memang tujuannya jangka panjang dan dia lakukan secara konsisten
terus-menerus, yang itu yang dia lakukan itu, dia melakukan itu tidak semata-mata untuk agar dinikmati atau dikonsumsi oleh orang lain, tapi dia memang melakukan itu dengan tulus. Makanya disebut juga organik atau holistik, dilakukan secara integratif, holistik, komprehensif dan organik, artinya natural, alamiah, nggak orang Jawa bilang nggak ora digawe-gawe gitu ya, nggak dibuat-buat ininya, ya. Dan satu kunci lagi terakhir adalah kalau pencitraan itu sifatnya egosentris, egois, artinya ujung-ujungnya adalah dia mempunyai keinginan pribadi untuk melakukan untuk kepentingan diri sendiri, dia sendiri. Kalau personal branding biasanya dilakukan secara tulus, saya sampaikan, peduli kepada orang lain. Sebagai contoh yang sederhana saja, ada pejabat yang memberikan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, dia langsung mengundang wartawan, diekspos sedemikian rupa, dan dipotret sedemikian rupa, dan disebarkan ke media massa mana-mana. Sedangkan kalau yang dan itu hanya sekali ini aja karena ini kebetulan ini lagi bencana alam yang besar. Tapi kalau yang mungkin hal-hal yang kecil yang biasa dia tidak lakukan itu, bahkan tidak pernah melakukan mungkin atau hanya jarang sekali. Tapi kalau orang yang punya personal branding yang kuat, jadi memang lakukan itu secara konsisten. Ini ada bencana besar atau bencana kecil, jadi kalau memang ada budgetnya juga begitu dia lakukan. Bahwa diliput atau tidak oleh media massa itu adalah efek lain, tapi bukan tujuan itu yang dia. Tujuannya adalah dia adalah kepedulian kepada orang lain, kepedulian kepada pihak lain. Artinya kalau personal branding adalah bagaimana pandangan Anda itu bisa diterima oleh orang lain. Kalau pencitraan itu lebih memperhatikan, lebih menekankan bagaimana saya supaya bisa menyerupai atau mengikuti pandangan dari orang lain atau pihak lain atau publik. Nah ini yang sedikit membedakan esensinya dari personal branding dan pencitraan. Sehingga sifat personal branding itu sendiri kayak sangat khas dan setiap orang mungkin beda-beda. Itu kayak sidik jari, mempunyai kekhasan, mempunyai format yang memang satu dengan yang lain berbeda. Yang seperti tadi sifat-sifatnya itu dia autentik, asli, holistik, komprehensif, dan alamiah. Ini ada tokoh yang mempopulerkan ini juga di Hubert Rapesat tuh. Terus dilakukan dengan jujur apa adanya, secara konsisten, dan dilakukan dengan penuh komitmen, artinya konsekuen. Kalau yang pencitraan tadi sebetulnya kadang-kadang nggak komit, artinya kadang-kadang ya nggak konsisten dan nggak ada komitmen tentu, karena dia nggak merasa komit, ya dia nggak merasa perlu menyampaikan itu secara terus-menerus. Karena dia tujuannya hanya jangka pendek tadi. Nah, ini riwayat singkat yang saya nanti sampaikan bahwa memang personal branding itu sendiri ini buku-buku yang ini udah mulai tahun dari 97 sebetulnya dipopulerkan, tetapi itu lebih banyak tadi. Kalau di awal-awal tokoh-tokoh marketing yang muncul sehingga yang lebih ditampilkan adalah bagaimana melakukan konsep yang istilahnya personal branding tradisional itu mirip dengan personal branding yang pencitraan tadi, ya di mana kita melakukan pemasaran pribadi, pembentukan citra, penjualan agar pengemasan penampilan luar itu yang bagus supaya diterima oleh masyarakat atau orang lain, bagaimana kita mempromosikan diri. Nah, seperti itu ininya. Metodenya lebih ke dari sisi luar. Yang agar orang lain menerima dengan senang itu. Enggak salah, ini masalah yang asal tujuannya baik sah-sah saja sebetulnya. Pencitraan apakah jelek? Enggak juga. Apakah pencitraan atau personal branding yang model yang lama, yang tradisional ini jelek atau tidak bagus? Enggak juga, tergantung tujuannya. Kalau memang tujuannya baik, kita juga
mengkosmetik diri juga nggak apa-apa kan, hasilnya kan supaya kita juga nggak terlalu jelek-jelek amat istilahnya, ibaratnya itulah. Tapi artinya kita tidak bermaksud untuk membohongi atau mengkelabui orang lain, itu saja yang perlu kita perhatikan. Tetapi kalau memang, nah akhirnya tahun 2007 tepatnya 2008 sejak yang bukunya saya besarkan ini Hubert Rampersad dan tokohnya yang dua yang berkaitan dengan karyawan ketenaga kerjaan dan Scoble itu mulai tahun 2008 itu mereka lebih banyak didukung dari aspek psikologisnya, artinya dia melihat dari sisi personalnya, makanya personal brandingnya juga tidak cenderung hanya brandingnya yang garis tebalnya, tapi personalnya juga tebal. Kita lihat personalnya itu apa yang perlu kita harus kupas dulu. Dalam sisi personalnya itu apa yang harus kita branding itu apa. Kita harus, kalau memang yang kita branding itu belum kita temuin, ya kita cari dulu, jangan asal kita branding, ibaratnya begitu. Ya, kita dalami, kita telusuri, kita refleksikan dulu sebetulnya yang mau kita branding, personal kita itu yang mana atau yang apa. Baru kita memikirkan metode bagaimana kita membranding itu. Sehingga evolusi brand pun juga kelihatan bahwa dari awal kelihatannya statis, orang kan mikirnya hanya brand image ya. Jadi evolusi terhadap merek itu juga kelihatan dulu. Tokoh-tokoh yang lama itu juga memang seperti ini. Le Bonnet ini kan tokoh-tokoh marketing atau advertising gitu kan. Jadi sifatnya statis. Gimana barang produk ini bisa diminati orang-orang lain gitu. Yang berikutnya, tahap berikutnya juga masih agak dipengaruhi oleh dunia marketing iklan, itu juga bagaimana merespon, bagaimana merek itu bisa mempunyai janji. Tetapi yang berikutnya adalah bagaimana merek atau brand itu bisa mempunyai relationship, bisa saling memberikan yang sebenarnya, saling memberi dan menyampaikan dengan jujur. Nah, ini juga kita bicara mengenai, kalau gitu apa sih elemen personal branding? Tadi disebutkan, jadi untuk bisa menegaskan kembali bedanya personal branding 1 sama personal branding 2 gitu ya. Personal branding 2 itu yang yang dipelopori oleh Hubert Rampersad sama Dan Scoble tadi. Itu yang ada 3 elemen, yaitu value, differentiation, dan marketable. Value itu artinya nilai. Inilah yang kita dikemas menjadi personal value kita. Itu kita cari highest value kita itu yang mana sebetulnya. Dari beberapa nilai-nilai yang kita punyai, itu yang paling tinggi, paling utama, paling menonjol, atau paling unggul, atau yang paling khas bagi kita itu yang mana. Terus kita juga pasti dengan adanya itu pasti akan nanti muncul, kalau Hubert Rampersad mengatakan ada visi misi hidup kita seperti apa pada saat itu. Nanti kita bikin namanya statement branding. Kita bisa memformulasikan apa sih, Anda sebagai contoh seperti branding itu apa sih? Coba Anda kalau mau bikin latihan, statement branding adalah coba Anda bikin satu kalimat yang bisa menggambarkan diri Anda secara lengkap. Baik dari sisi kompetensi mungkin, kepribadian mungkin, ataupun dari sisi visi dan misi Anda, bisa hidup Anda mungkin, tapi nggak perlu supaya jadi kemas dalam satu statement branding, satu kalimat, 2 kalimat yang bisa menggambarkan diri Anda. Itu namanya statement branding. Dan itu akan menunjukkan bagaimana peran dan identiti kita yang mau kita tampilkan itu seperti apa. Konsep value ini yang menjadi dasar bagaimana kita menyampaikan personal branding kita yang versi personal branding yang versi inovasi, yang tadi artinya yang sesuai dengan yang dipopulerkan oleh Hubert Rampersad tadi. Differentiation juga, itu juga ini masih bahasa marketing, pasti bernilai. Differentiation adalah sesuatu hal yang mempunyai kekhasan tadi, unik, kekhasan, dan mempunyai
hal yang berbeda dibanding dengan yang lain, unggul dan dibandingkan yang lain, dan pasti bernilai, mempunyai makna bagi orang lain juga. Nah, itu akhirnya dikemas dengan dibuat suatu kemasan diri ataupun dibikin suatu presentasi diri tertentu yang dengan kita sebut dengan kita marketable, bahkan juga memorable, artinya bisa diingat orang, bisa menjual, di istilah tadi menjual. Pasti pada ada strategic branding plan juga pasti di situ. Bagaimana dengan janji yang tidak sekedar janji yang betul-betul real dengan media atau channel seperti apa, dengan metode seperti apa, atau dengan tools seperti apa. Nah, dari dasar elemen personal branding inilah yang tadi sedikit membedakan, di mana personal branding yang satu itu cenderung lebih kuat di differentiation dan marketable. Nah, aspek value-nya tidak terlalu kuat. Nah, untuk yang sekarang banyak orang yang perlu disampaikan adalah personal branding yang menampilkan personal value, menampilkan value-value yang dimilikinya, kita memberikan sesuatu yang menggunakan betul-betul diri kita, diri Anda yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, sekarang kita sudah, kalau kita menginjak ke situasi mau ngarah ke dunia kerja. Apa sih tujuan kita bekerja? Apakah mencari duit, mencari prestasi, mencari posisi, jabatan, atau yang penting kita bisa menang kompetisi, atau mencari kebahagiaan, kenyamanan bersama keluarga, kesejahteraan, atau bisa mencurahkan, melepaskan, mengaktualisasikan diri kita. Ini beberapa hal yang membuat orang berbeda satu sama yang lain untuk tujuan bekerja. Bahkan untuk apapun level Anda, apapun level kita, dari mahasiswa mau fresh graduate sampai dengan direktur sekalipun, perkembangan tujuan bekerja juga bisa berubah-ubah dan berganti-ganti. Nah, kalau karir sendiri itu seperti apa sih sebetulnya karir? Ya, sekarang mengulas sebentar, pasti teman-teman dari HR pada paham banget, dari HRD juga, dari psikologi juga sudah paham banget karir itu seperti apa, yang saya menyamakan persepsi lah istilahnya. Jadi di sini karir itu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang kita ada sesuatu yang tangga naik. Dan karir ini juga apakah berkaitan dengan bidang yang sudah established seperti pekerjaan, tentara, atau apa yang sudah ada golongan-golongannya, jabatannya, apakah juga di masyarakat luas sebetulnya tidak ada yang disebut karir. Karir itu memang banyak yang mempengaruhi sebetulnya, yaitu pendidikan, visinya seperti apa, tampilan seperti apa, minatnya seperti apa, nilainya seperti apa, sehingga muncul profesi yang macam-macam, yang profesi yang formal maupun non formal. Lalu sebetulnya karir itu seperti apa? Tadi saya sampaikan. Terus apa itu karir itu sendiri? Mungkin sekilas saya pinjam pendapat Dessler aja. Jadi karir di sini adalah serangkaian posisi yang berhubungan dengan pekerjaan yang berkelanjutan. Artinya pekerjaan yang tidak sepotong-sepotong, yang berkelanjutan. Entah dibayar atau enggak, karena kadang-kadang itu juga bukan berarti kita beraktivitas yang tidak dibayar itu juga tidak ada karir, enggak. Itu pasti ada juga jenjang-jenjang untuk berkelanjutannya, juga kemungkinan ada juga di sana. Misalnya di NGO misalnya, atau mungkin di bukan NGO berarti nggak dibayar, artinya katakanlah cenderung kan kesannya kalau NGO tidak seperti perusahaan-perusahaan yang profit oriented gitu. Nah, tetapi atau katakanlah di organisasi keagamaan aja deh yang jelas tidak berbayar, pasti juga ada karirnya kan, ada berkelanjutannya dong. Dia jadi
ini dalam hal pelayanan itu pasti ada. Nah, yang membantu seseorang untuk bertumbuh dalam keterampilannya, keberhasilannya, dan pemenuhan kerjanya, atau pemenuhan aktivitas yang dilakukan. Itulah yang disebut karir. Jadi karir di sini saya memandangnya, kita mengenai saya pinjam dari Dessler dalam arti yang luas, tidak semata-mata karir yang strata di kantor atau di guru atau di mungkin di tingkat di pendidikan atau di kepolisian, ketentaraan dan sebagainya. Tapi di masyarakat umum pun juga, di masyarakat sosial luas pun juga ada karir. Bahkan artis pun juga sebetulnya kan ada karir, walaupun tidak ada grade yang mensertifikasi, memverifikasi, tapi kan kita tahu mana artis junior, yang sedang sama yang senior. Nah, itu kan sudah kelihatan. Mungkin jam terbangnya mungkin akhirnya juga nanti fee-nya juga akan beda-beda gitu. Jadi nah itu akan larinya ke bedanya bisa ke arah ke sana juga. Tapi itu mau tidak mau, walaupun tidak dalam bentuk yang formal, karir itu masih ada juga di dunia bidang keprofesian apa saja. Nah, makanya seringkali kita melihat istilah-istilah di HRD, di teman-teman HR, itu karir path, karir goal, karir planning, karir development. Saya tidak akan membahas ini, cuma saya mengatakan itu ke sana. Ini akhirnya memang ada penataan karir seperti apa, perencanaannya seperti apa, itu menjadi mainannya teman-teman praktisi HR untuk mengembangkan karir seseorang. Nah, ini sebagai contoh, ini kita ngomong mengenai karir personal branding. Saya tidak mengatakan siapa dan siapanya, tapi ini kita jelas. Misalnya katakanlah si Basuki atau orang bilang yang mendengar dulu disebutnya Ahok. Dia di beberapa posisi dia tetap mempunyai nilai tertentu. Dia punya branding tertentu yang sangat yang diterima oleh masyarakat secara profesional. Dia jadi wali kota, jadi gubernur, pernah jadi DPR, dan bahkan setelah dia tersandung dengan suatu hal pidana pun juga dia akhirnya juga masih mendapatkan posisi yang cukup bagus di Pertamina. Nah, artinya bahwa dia mempunyai sesuatu yang kompetensi, sesuatu yang menjadi branding bagi dia. Tetapi dia single. Ini yang saya tampilkan di sini adalah personal career, personal branding yang secara single. Nanti ada kaitannya dengan perusahaan, yang ada nyinggung dengan company, akan kita singgung nanti. Ada beberapa tokoh yang mempunyai hubungan branding dirinya dengan company yang dia ikuti. Contoh yang kedua adalah Hotma Siparis. Ini siapa sih yang nggak kenal beliaunya ini, ya, pengacara yang cukup terkenal, ya walaupun bukan yang paling hebat, tetapi dia cukup terkenal di bidangnya. Pastinya dia mempunyai reputasi itu juga, dia nggak langsung seperti itu. Dia lulus kuliah, lulus sebagai notaris, sebagai pengacara, juga dia mesti berawal dari beracara dari awal atau dari rendah, dari yang kasus-kasus yang kecil sampai kasus-kasus yang besar, sehingga akhirnya dia menjadi diterima oleh masyarakat sebagai pengacara yang cukup terkenal. Siapa sih nggak terkenal dengan Chrisye, penyanyi legendaris 3 generasi. 3 generasi cukup mengenal dia, bahkan mungkin hafal lagu-lagu dia dari dia masih remaja, menyanyikan lagu LKCR waktu itu, ya, Lomba Cipta Lagu Remaja lah waktu itu, kalau salah. Dengan pertama kali lagu yang kondang misalnya waktu itu udah lilin-lilin kecil kalau nggak salah, sampai sekarang sampai menjelang beliau meninggal pun juga masih menyanyi dan diminati, dan waktu konser pun juga yang hadir banyak, ribuan, dan dari berbagai tingkat usia.
ini cukup menarik memang, cukup fenomenal. Ini tokoh-tokoh yang saya tampilkan di sini adalah tokoh yang cukup well known di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh yang lain misalnya Kak Seto, ya saya tampilkan juga anak-anak sini, dia sebagai psikolog anak cukup terkenal dan khas karena jarang psikolog anak laki-laki yang cukup terkenal sampai sekarang. Nah itu dia suka nggak suka, walaupun banyak juga yang mungkin tidak suka, tetapi suka nggak suka, Kak Seto mempunyai citra atau mempunyai image atau mempunyai personal branding sebagai seorang psikolog anak-anak, pemerhati anak-anak. Terus dua yang lain saya tampilkan di sini. Mungkin ada yang cukup kenal, ada yang kurang begitu kenal. Yang sebelah tengah bawah ini adalah Bapak Yosef Bataona. Yang sebelah sana kanan adalah Pak Pandudi Sanu, apa saya nggak hafal sih namanya, Pak Budi. Nah, beliau ini adalah tokoh HRD, tokoh-tokoh HRD, dan sudah melintang di berbagai perusahaan. Pak Yosef Bataona itu dulu di Unilever, direktur sampai beberapa kali dia menempati posisi direktur di Unilever lumayan berapa lama, terus di Danamon, dan terakhir di Indofood. Akhirnya pensiun dan sekarang menjadi konsultan atau coach dan pembicara di beberapa tempat, masih cukup diminati ulasannya. Yang masih aktif adalah yang sebelah kanan, Pak Pambudi. Dia juga berangkat dengan pengalaman di bidang HRD di luar negeri. Bahkan dia background-nya bukan psikologi, bahkan teknik kalau nggak salah, IT. Tetapi dia terus mencari kekasaran, bahkan bukunya juga saya tampilkan di situ. Dia diferensiasi yang utama bagi dia adalah inovasi dan diferensiasi, adalah nilai value yang dia tampilkan. Dia sekarang sudah pernah jadi direktur di Citibank, Danone, dan sekarang di Bluebird Group. Masih aktif, artinya masih aktif sebagai direktur HR. Cukup menarik karena beberapa dua tokoh ini juga beberapa kali pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam posisi direktur HR. Ya, pasti mempunyai konsep dan alasan yang khas bagaimana dia atau kenapa dia melakukan itu. Nah, Mas, sebetulnya yang ingin saya share lagi adalah, nanti akan saya juga cerita, kekasan yang cukup unik berkaitan dengan awalnya ini adalah pribadi yang punya personal branding yang kuat sebetulnya, yang seperti bapak-bapak yang tadi pindah berbagai tempat, tetapi dia juga macam itu. Tetapi kelihatan kalau kayak Pak Pambudi, kayak Pak Yosef, kelihatannya smooth, artinya kelihatannya prestasinya semuanya lancar-lancar aja di setiap posisi. Saya akan ceritakan sekilas, ada tokoh yang perjuangannya luar biasa, dan dia juga kegigihannya luar biasa, sampai usia tua dia baru bisa meraih keberhasilannya. Ada beberapa cerita tentang dia, tetapi saya akan sedikit meluruskan beberapa hal yang mungkin kurang diekspos oleh mungkin pembicara atau motivator yang mau mengekspos tertentu pada orang ini. Yang saya mau tampilkan adalah Harlan Sanders. Saya ceritakan sekilas, ternyata dia itu, ada yang mengatakan dulu dia jebolan tentara, pensiun dan sebagainya, terus akhirnya baru ini nggak sesederhana itu. Perjuangannya sangat luar biasa.
naik turunnya usahanya luar biasa. Pribadinya berlatar belakang dia sebagai seorang yang dulu dari kecil dia melayani adik-adiknya, makanya dia dari usia 10 tahun sudah pandai memasak karena orang tuanya bekerja. Dan selanjutnya dia ada usia belasan, dia bekerja serabutan. Sehingga akhirnya menjadi tentara pada tahun 1906, usia 15, dia 15 something, mendekati 16, dia itu pun dia memasukkan usia, sedikit memasukkan usia agar bisa diterima di militer waktu itu. Dan ternyata hanya 1 tahun loh. Ya, banyak orang mengatakan sampai pensiun. Kolonelnya bukan kolonel militer. Kolonel itu adalah anugerah yang diberikan oleh wali kota atau gubernur atas prestasi dia yang nanti saya akan ceritakan sedikit. Nah ini tegasnya yang jelas dia kolonel itu bukan kolonel militer dan dia di militer hanya 1 tahun, bukan sampai pensiun. Nah, habis itu dia usia 17 kembali kerja serabutan, tahun-tahun berikutnya bekerja sebagai di berbagai tempat, juga mendirikan berbagai usaha, dan tidak tahan lama. Nah, hingga pada tahun 20 lah, si Harlan Sanders ini mendirikan perusahaan kapal feri, dan ini baru pertama kali dia sukses. Pertama kali dia sukses itu pada tahun 20 sampai 23 itu. Kenapa sukses? Akhirnya dia hanya dalam waktu 2 tahun perusahaan cukup terkenal dan sudah menghasilkan profit ratusan ribu dolar pada saat itu dan dilirik berbagai investor. Sehingga tahun 23 dia jual itu perusahaan kapal feri itu ke investor. Ini kesuksesan pertama bagi Sanders loh, ya. Jadi kadang-kadang tidak terlalu diekspos. Dia kesuksesannya hanya di KFC enggak. Ini kesuksesan pertama adalah ini. Berikutnya dia mendirikan perusahaan lampu gagal. Terus gagal terus, macam-macam gagal. Sampai dia tahun 30 dia membeli atau merawat sebuah bengkel dan juga kemudian di dekat itu ada motel juga, terus dibikin kafe di situ, bikin restoran. Nah, di sini dia sukses loh. Di sini dia udah di Kentucky dan dia sukses. Tapi karena ada waktu itu perang dunia dan sebagainya, gas segala macam itu ada masalah tentang BBM sehingga dia bangkrut pada tahun 40-an. Nah, setelah itu dia mengkhususkan mencari upaya ya tadi resep, dia mencari personal value-nya dia yang lain, yang muncul adalah masak. Jadi dia merumuskan berbagai strategi untuk menemukan menu atau resep yang paling bagus untuk ayam goreng pada waktu itu. Tapi dia tawarkan berkali-kali sehingga orang dikatakan dia sampai 1009 kali dia ditolak untuk orang yang mau diajak kerjasama hingga akhirnya tahun 52 loh baru dia hampir 10 tahunan akhirnya dia bekerja sama dengan si Pete Harman ini membuka KFC yang pertama yang fotonya di atas ini dengan Pete Harman dia dan ini adalah kesuksesan pertama kesuksesan dia dengan Pete Harman ini dan sampai tahun 64 makin sukses sampai dia bisa 600 gerai dan buka cabang sampai ke Amerika, keluar ke Kanada, Meksiko, Jamaika dan bahkan ke Inggris. Tetapi akhirnya tahun 64 itu juga akhirnya dia juga jual. Hanya dalam tanda petik hanya dengan sekitar 2 juta dolar kepada John Y. Brown Jr. ketika dia usia sudah 73 tahun. Dia jual operationnya ini dan tahun KFC itu pertama kali go public tahun 66, terus diakuisisi 86 oleh grupnya Pepsi senilai 840 juta dolar, sudah berapa kali lipat dari dia punya. Tapi meskipun demikian, dari tahun 64 pun dia akhirnya tetap diakui dan diterima sebagai maskotnya KFC, walaupun dia dia dihargai perusahaannya seharga 2 juta, tapi dia tetap ya mungkin ada semacam royalti sehingga sampai akhir hayatnya dia menjadi ya apapun lah istilahnya karena dia bahkan menjadi duta resmi yang muncul dalam iklan-iklan misalnya. Tapi anyway ini yang saya sebut bahwa keberhasilannya dia sebenarnya 3 kali ya.
dia pernah berhasil mendirikan perusahaan kapal feri. Yang kedua dia restoran biasa di Kentucky, di kafe Kentucky itu, kafe Sanders pada waktu itu. Terus akhirnya Kentucky atau fried chicken ini, KFC ini. Ini yang tapi yang menjadi legendaris dan menjadi akhirnya tidak personal brandingnya tidak hanya pribadi menjadi personal brandingnya melekat menjadi company branding ya di KFC. Nanti kita jelaskan mengenai hubungan personal branding dengan company branding. Tetapi yang jelas dia berawal dari company branding. Kekhasan dia akan nih dia dulu restorannya adalah Sanders Restoran dan menjadi KFC sini. Terus dia meramu macam-macam. Sampai dia 109 kali dia ditolak, 108 kali ditolak baru ke 109 kalinya dia diterima oleh si Harman tadi untuk bekerja sama bikin KFC. Sebetulnya value-nya dia apa sih? Personal value dia itu apa sih? Terus kapan personal branding berperan dalam proses atau rencana karir kita? Biasanya misalnya pada saat kita ingin menduduki jabatan yang lebih tinggi, ya akan kelihatan mesti orang yang punya personal branding yang kuat akan lebih siap. Atau tidak terlalu banyak jabatan puncak untuk ditempati oleh setiap orang, sehingga mau tidak mau dia harus ambil keputusan, saya stay di sini atau saya harus keluar dari perusahaan ini untuk mencari. Kalau dia memang personal branding yang kuat, ya pasti dia berani keluar. Dia pasti merasa masih laku di luar, dalam tanda petik masih banyak orang yang mau menerima dia. Atau justru di situ banyak jabatan rangkap. Nah, ini ya secara intensional artinya makasih Mas Haji sharingnya ya, bagus sekali. Intensional itu maksudnya adalah dari yang bersangkutan itu memang secara intensional itu membangun branding. Karena banyak hal itu karena itu given ya. Orang bekerja di perusahaan besar, lalu kemudian dia terbawa oleh role-nya, lalu kemudian dia terkenal, dan personal branding-nya tercipta dari sana ya. Nah, tapi orang yang benar-benar, saya itu orang nol, lalu kemudian, katakanlah saya lah misalnya, atau Anda Mas Haji. Lalu ada certain target tertentu, kemudian program apa yang saya harus ikuti, misalnya gitu ya. Lalu aktivitas apa, itu yang saya sebut sebagai intentional. Sesuatu yang intentional kita bangun gitu. Ya. Ya, terima kasih Mas Didik ya, terima kasih atas kehadirannya juga. Jadi gini, banyak kasus atau cerita tadi bahkan yang